Ketika kita belajar ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, lalu juga agar kita bisa mengamalkannya. Namun tidak hanya itu saja, hendaknya kita juga berusaha untuk menyampaikan ilmu yang kita peroleh selama ini kepada orang lain. Kita semuanya menginginkan kebaikan, kita semuanya ingin masuk ke dalam surga, maka kita pun juga harus menginginkan kebaikan untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai, menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ketika kita sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akidah yang benar, kita sudah berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pun juga mengajak orang lain untuk berhijrah, mengajak orang lain untuk mengenal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan maksudnya adalah yaitu berdakwah mengajak kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan 3 atau 4 tingkatannya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi di dalam ayat yang mulia ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah, serulah manusia ke jalan Rabbmu. Ini jelas perintah. Hukum asalnya adalah wajib. Perintah itu mengandung kewajiban. Yang kita diperintahkan untuk berdakwah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku itu agama yang aku bawa walau ayat, meskipun hanya 1 ayat, meskipun itu sedikit. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, bukan berarti kita harus menunggu diri kita menjadi seorang yang benar-benar alim, menguasai segala bidang dalam agama, di tafsir, di hadis, di usul fikih. Tidak harus kita menguasai semua cabang ilmu itu. Namun apa saja yang sudah kita peroleh dari ilmu agama, maka hendaknya kita menyampaikannya. Meskipun hanya 1 ayat tadi, meskipun hanya 1 ilmu saja. 1 ilmu yang kita ajarkan, kita dakwahkan, namun itu bisa diamalkan, itu sangatlah berharga, sangatlah berarti. Daripada banyak ilmu yang tidak pernah kita amalkan, apalagi tidak pernah kita ajarkan.